Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saudara dan saya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau tetap setia menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Di pagi hari ini kami mohon, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, kami akan tunduk. Dan pada akhirnya kami coba untuk memahami dan mengerti serta memberlakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan beriman kami. Amin. Saya mengundang saudara berdiri. Untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Yudas 1 ayat 3 sampai dengan 7. Surat Yudas 1 ayat 3 sampai dengan 7 yang menyatakan hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti itu, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk, saudaraku. Boleh? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan pelayan PT di GPIB Paulus, mereka bertanya, Bu Pendeta, apakah surat Yudas ini ditulis oleh Yudas Iskariot? Saya bilang tidak. Ini Yudas ini saudara dari Yakobus, kalau saudara dan saya baca ayat 1, pasal 1 ayat 1. Nah, saudaraku, ketika hari ini kita membaca dari surat Yudas, tujuan surat ini adalah memperingatkan jemaat agar waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap guru-guru palsu yang menyusup, yang coba menyusup dan mengacaukan ajaran iman Kristen. Zaman itu belum ada media sosial, tetapi berita palsu dan ajaran menyesatkan menyebar dengan cepat dari kota ke kota. Yudas menulis dengan semangat seperti seorang gembala yang mengatakan, kalau saudara dan saya baca ayat 3. Saudara-saudara terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi, surat Yudas adalah panggilan untuk melawan iman yang lemah dan kebingungan rohani. Hal ini bisa terjadi sama seperti kalau saudara dan saya tanya, siapa Yesus bagi saudara? Biasanya saudara mengatakan juru selamat, penolong. Saya bilang nggak mau, karena itu saudara copy paste dari Alkitab. Saya nggak mau seperti itu. Menurut saudara, siapa Yesus bagi hidupmu? Mulai ada kebingungan. Karena kita mengenal Yesus hanya dari Alkitab. Orang di luar sana tahu Yesus itu juru selamatnya orang Kristen. Yesus itu penolong bagi orang Kristen. Tapi menurut saudara siapa Yesus? Itu membingungkan. Kalau saudara tanya saya siapa Yesus, saya bilang dia jantung hatiku. Kenapa Bu Pendeta bisa mengatakan dia jantung hati? Karena semakin saya kenal dia sangat mengagumkan. Semakin saya berpikir tentang dan bersama dia, makin luas cakrawala kebenaran yang saya temui ketika saya bergaul akrab dengan Yesus. Lewat baca Alkitab, lewat merenungkan kebenaran firman-Nya. Kesimpulannya, apapun yang terjadi dengan diri saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Walaupun taruhan nyawa. Dan hal itu saya pernah mengalami, saudara-saudara, ketika tahun 86 lalu. Saya ditugaskan oleh Majelis Sinode ke Kalimantan Selatan. Saya 32 kilo dari Banjarmasin. Waktu itu kalau pergi harus 4 kali
naik kendaraan, baru sampai ke Maranatha, Banjarmasin dari Guntung Payung. Saat itu majelis jemaat Efata Guntung Payung mengatakan, Nona kalau ada yang tanya siapa Nona gak usah jawab. Oh begitu, iya. Suatu ketika saya dipanggil ke Polres kepolisian di situ. Saya tanya, kenapa Pak? Coba Nona lihat. Oh, orang ini saya pernah ketemu di angkot, saya bilang gitu. Terus dia tanya saya, loh saya ketemu kamu, saya tanya kamu siapa? Kamu bilang warga jemaat. Iya, saya warga jemaat setempat. Ternyata kamu pendeta. Saudaraku, apa yang terjadi? Waktu itu dia pergi ke GBI, ibadah hari Minggu. Setelah dia berada, dia terakhir sekali dia mau jabat tangan dengan pendetanya. Ketika dia lihat gambar Yesus membawa domba itu, tiba-tiba katanya dia cahaya Yesus itu menerangi matanya sehingga dia berteriak-berteriak. Ternyata dia sedang berguru di Kalimantan Selatan. Dia harus menyerahkan 4 kepala pendeta, termasuk saya. Saya hanya mengatakan kalau Tuhan izinkan saya harus mati di sini, maka kehendak Tuhan yang jadi, karena nafas hidup ini punya Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa menyabut nyawa saya kecuali Tuhan. Seringkali kita tidak tahu siapa Yesus dalam hidup saya pribadi, karena saya hanya mengenal Dia berdasarkan Alkitab. Tapi ketika kita bertanya siapa Yesus dalam hidupmu, kita mulai bingung. Saya pikir begitulah. Yudas ingin mengatakan, surat Yudas ini ingin mengatakan kepada jemaat orang, kalau di sini orang-orang kudus itu, bahwa kamu gak usah takut mendengar ajaran-ajaran yang ada seputar kehidupanmu. Yang penting kamu tahu siapa Yesus dalam hidupmu. Begitu pula dalam kehadiran saudara sebagai warga jemaat kan. Kalau punya pergumulan begitu berat, kita sudah mulai bingung. Apa Yesus ada? Saya berdoa kenapa kok gak dijawab? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Yudas adalah panggilan untuk melawan iman yang lemah dan kebingungan rohani. Sama seperti dulu ajaran palsu masuk lewat mulut manusia, sekarang bisa masuk lewat layar dan algoritma digital. Next. Oleh karena itu, Yudas menegaskan 3 hal penting. Yang pertama, iman adalah warisan yang harus diperjuangkan. Kalau saudara dan saya baca ayat 3. Iman bukan sekedar identitas, tetapi tanggung jawab. Bukan hanya untuk diterima, tetapi untuk dipertahankan. Yang kedua, ada ancaman dari dalam. Beberapa orang menyusup dan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan sebagai alasan untuk hidup semau gue, sesuka hati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara dan saya baca ayat ini, ayat 4, orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketidaktaatan membawa kehancuran, membawa akibat. Ayat 5-7. Yudas mengingatkan bangsa Israel, malaikat yang memberontak, dan Sodom dan Gomora, semua contoh tentang apa yang terjadi
jika manusia menolak kebenaran Yesus. Yudas menegaskan kasih karunia Tuhan itu nyata, tapi iman sejati ditandai oleh ketaatan, kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa iman sejati itu ditandai oleh ketaatan, kesetiaan, ketulusan? Kalau saudara dan saya seusia, saudara sekalian seusia saya kira-kira 70 tahun, saya usia 70, ada lagu yang terkenal pada saat 80-an, 70-80-an. Tulus tiada celah, indah agung mulia. Kalau saudara dan saya beriman kepada Yesus dan dengan ketulusan, pasti sesuatu yang indah dan mulia akan kita gapai dan capai di ujung sana. Karena orang tulus itu pasti jujur. Orang jujur belum tentu tulus. Buktikan. Sekali lagi, orang tulus pasti jujur. Tapi orang jujur belum tentu tulus. Seringkali kita hanya mengatakan saya mengasihi Yesus, tapi perbuatan saya tidak mencerminkan apa yang saya percakapkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah tidak berguna. Next. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam HUT ke-77 GPIB hari ini, kemarin tanggal 31, kita telah memilih Oktober ya, 31 Oktober, 30 Oktober, kita telah memilih fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang ke-22. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi, ada banyak masalah yang terjadi pada saat itu. Karena saya melihat sama seperti tahun 2005. Ada keputusan yang ditolak, ada keputusan yang tidak ditolak. Waktu tahun 2005 itu semua tata gereja, tata ibadah, semua ditolak. Hanya PKUPPG aja, karena harus membuat 20 tahun ke depan. Tema subtema 20 tahun ke depan itu yang diterima. Sehingga pada saat saya masuk tim materi tata gereja, kita bingung. Karena dulu 10 hal yang harus kita lakukan, sekarang jadi 6. Saudaraku yang dikasihi, itu adalah pergumulan kita bersama GPIB. Di tengah-tengah usia ke-77 tahun itu kita diingatkan bahwa gereja terpanggil untuk bertumbuh dewasa dan relevan di setiap zaman, termasuk di era digital ini. Hari ini tantangan iman bukan lagi penganiayaan fisik, tetapi banjir informasi dan distraksi spiritual. Maka panggilan bagi gereja masa kini adalah menghadirkan terang Kristus di dunia digital dengan bijaksana, arif, tulus, jujur, dan berintegrasi, integritas. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus yang berpikir kritis, memeriksa kebenaran dari Alkitab, bukan dari influencer rohani. Kita dipanggil menggunakan teknologi untuk membangun iman, bukan menghancurkannya. Dan GPIB sebagai gereja dipanggil untuk terus menghadirkan suara kenabiannya atau profetik di tengah dunia yang bising, mengarahkan umat agar tetap teguh dalam kasih,
kebenaran, dan pelayanan yang relevan di gereja kita. Karena di gereja ini saudara dan saya bersekutu, bersaksi, dan saling melayani. Kata dan perbuatan harus sejalan. Kalau kata dan perbuatan tidak sejalan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak berguna dalam gereja. Gereja harus tetap ada. Gereja harus tetap berkarya dan melayani dalam berbagai bentuk keadaan. Next. Banyak orang yang lebih cepat percaya ayat motivasi dari media sosial daripada membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang rajin share firman Tuhan, tapi jarang hidup berdasarkan firman Tuhan itu. Banyak yang membela iman di komentar, tapi tidak meneladani kasih dalam tindakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya ada di tempat yang banyak-banyak itu? Next. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hadapi tantangan iman di platform digital dengan cara yang satu, iman perlu dijaga, dipelihara supaya menjadi kebiasaan, bukan diasumsikan. Jangan biarkan iman hanya jadi warisan, tapi perjuangkan agar tetap hidup dan nyata di tengah perubahan zaman. Yang kedua, kita hadapi tantangan iman di platform digital dengan cara ketaatan, ketulusan, dan kejujuran adalah bukti iman yang sejati. Percaya saja tidak cukup. Iman yang benar selalu disertai tindakan yang setia pada firman Tuhan. Iman yang benar selalu disertai dengan ketulusan, kesetiaan, kejujuran pada firman Tuhan. Yang ketiga, kita hadapi tantangan iman di platform digital dengan cara bijak. Bijak-bijaklah dalam menggunakan digital itu. Jangan cepat percaya semua yang tampak rohani di internet. Ujilah dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Waktu 2012 yang lalu bahwa akan terjadi kiamat. Waktu saya ditanya oleh anak-anak pemuda, Bu, emang tahun 2012 bulan Oktober itu akan terjadi kiamat? Orang Tuhan aja gak tahu kapan dia datang, kok manusia? Aku akan datang seperti pencuri di malam hari. Itu pun kalau kehendak Allah, kehendak Bapakku. Orang Tuhan aja gak tahu, manusia mau coba mereka-reka kiamat terjadi tahun ini, bulan ini. Begitu tidak terjadi, orang-orang gokil. Ya. Yang keempat, gereja yang hidup adalah gereja yang membentuk generasi. Seperti Yudas menulis agar iman diteruskan. Di usia 77 tahun ini, GPIB pun dipanggil untuk menyiapkan generasi muda yang kuat, berpikir kritis dan smart, sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi gereja
yang di dalamnya mereka bersekutu, bersaksi, dan saling melayani. Kalau saudara dan saya mau menciptakan generasi muda yang kuat, berpikir kritis dan smart, itu harus dimulai dari orang tua. Orang tua harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi putra-putri kekasihnya. Orang tua yang mau menyiapkan generasi mudanya untuk dapat berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apakah salah satunya saudara dan saya? Amin.